sang penjaga waktu. Di sebuah negeri bernama Kaana, waktu adalah segalanya. Penduduknya hidup dengan jam-jam besar yang berdentang setiap saat, mengingatkan mereka bahwa hidup harus dijalani dengan efisiensi. Namun, di tengah hiruk-pikuk kesibukan mereka, satu hal terlupakan. Makna waktu itu sendiri. Kaana adalah negeri yang maju, dipenuhi menara-menara tinggi dengan jam besar di puncaknya. Setiap detik di negeri itu terasa berharga, tetapi tidak untuk hal-hal yang benar-benar bermakna. Mereka bekerja tanpa henti, bersaing tanpa jeda, dan melupakan kebahagiaan sejati. Dalam keadaan ini, Tuhan mengutus seorang nabi bernama Ilyaan. Ilyaan adalah pria sederhana dengan aura ketenangan. Ia memiliki kemampuan unik, dapat melihat benang waktu yang terhubung dengan setiap manusia. Benang itu berwarna cerah ketika seseorang menggunakan waktunya dengan bijak, tetapi memudar ketika waktu terbuang sia-sia. Ketika Ilyaan tiba di Kaana, ia melihat benang-benang waktu penduduknya kusut dan pudar. Wahyu tentang waktu. Suatu malam, Ilyaan bermimpi berada di sebuah ruang tanpa batas, penuh dengan jam yang berdentang dengan irama berbeda. Suara lembut berkata kepadanya, "Ilyaan, waktu adalah amanah. Manusia telah melupakan nilainya. Ajarkan mereka 3 pelajaran, waktu untuk diri, waktu untuk sesama, dan waktu untuk pencipta mereka." Ketika ia terbangun, Ilyaan merasa beban yang berat di pundaknya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah tugas yang harus ia tunaikan. Pelajaran pertama, waktu untuk diri. Ilyaan melihat bahwa penduduk Kaana bekerja tanpa henti, hanya berhenti untuk makan atau tidur. Mereka merasa bahwa semakin sibuk, semakin sukseslah mereka. Tapi di balik kesibukan itu, banyak yang merasa hampa dan kehilangan arah. Ilyaan mengumpulkan mereka di tengah alun-alun kota dan berkata, "Wahai kaum Kaana, kalian terus berlari. Tetapi apakah kalian tahu kemana tujuan kalian? Waktu untuk diri adalah waktu untuk merenung. Hanya dengan mengenal diri, kalian bisa tahu arah hidup kalian." Untuk mengajarkan pelajaran ini, Ilyaan meminta setiap orang menanam sebuah pohon dengan tangan mereka sendiri. Setiap pohon diberi nama sesuai emosi buruk yang ingin mereka lepaskan. Kemarahan, keserakahan, atau kebencian. Ketika pohon ini tumbuh, biarkan hati kalian tumbuh bersamanya, kata Ilyaan. Awalnya, banyak yang menertawakan. Namun, mereka yang mencoba mulai merasakan kedamaian yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Saat mereka merawat pohon-pohon itu, hati mereka juga mulai berubah. Pelajaran kedua, waktu untuk sesama. Di negeri Kaana, persaingan adalah segalanya. Setiap orang berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Bahkan jika itu berarti mengabaikan keluarga dan teman, hubungan antar sesama menjadi dingin dan penuh prasangka. Ilyaan berkata, "Benang waktu kita saling terhubung, jika kalian hanya memikirkan diri sendiri, benang itu akan putus, dan kalian akan kehilangan makna hidup." Ia memulai tradisi baru. Satu hari dalam seminggu, seluruh penduduk berhenti bekerja untuk bersama keluarga dan membantu mereka yang membutuhkan. Hari itu disebut Hari Harmoni. Dalam proses itu, suku-suku yang bersaing mulai bekerja sama. Mereka memperbaiki rumah yang rusak, membagi makanan kepada yang kelaparan, dan saling berbagi cerita. Lambat laun, kebiasaan ini menyatukan kembali keluarga yang telah lama terpisah dan memulihkan hubungan antar tetangga yang renggang. Seorang tetua suku berkata, "Wahai Ilyaan, kami lupa bahwa kami semua hidup di bawah langit yang sama. Terima kasih telah mengingatkan kami." Pelajaran ketiga, waktu untuk pencipta. Penduduk Kaana percaya pada Tuhan, tetapi mereka terlalu sibuk untuk mengingatnya. Mereka berpikir bahwa menyelesaikan pekerjaan adalah bentuk ibadah terbaik. Dalam kesibukan itu, mereka melupakan rasa syukur. Ilyaan membawa mereka ke atas bukit saat matahari terbenam. Ia berkata, "Lihatlah keindahan ini. Waktu untuk pencipta bukan hanya berdoa, tetapi juga bersyukur atas setiap detik yang diberikan kepada kita. Renungkanlah tanda-tanda kebesarannya di sekitar kalian." Penduduk mulai meluangkan waktu untuk bersyukur setiap hari, baik melalui doa, mengagumi alam, atau berbuat baik kepada sesama. Mereka merasakan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan dengan dunia di sekitar mereka. Akhir kisah. Setelah bertahun-tahun, negeri Kaana berubah. Warganya hidup dalam harmoni dengan waktu. Mereka bekerja dengan semangat, tetapi juga meluangkan waktu untuk diri, sesama, dan Tuhan,
Benang-benang waktu mereka yang dulunya kusut dan pudar, kini bersinar cerah, membentuk jalinan kehidupan yang indah. Suatu hari, Ilyaan menghilang. Penduduk percaya bahwa ia telah kembali ke dunia tanpa waktu. Mereka mengenangnya sebagai penjaga waktu dan melanjutkan ajarannya kepada generasi berikutnya. Kisah Nabi Ilyaan mengajarkan bahwa waktu adalah karunia yang harus dihargai. Dengan membagi waktu secara bijak untuk diri, sesama, dan Tuhan, hidup kita akan penuh makna dan berkah. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Dukungan kalian berarti banget buat saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga harimu menyenangkan. Terima kasih semuanya.